Ya dulur, ini di depan kita adalah tanaman padi kita yang sudah berumur 60-an HST ya, dimana pada saat umur ini tanaman padi kita sudah mulai pengisian. Ini bisa ditandai lur ya, bisa dilihat nih, ini sudah mulai merunduk. Dan yang pangkalnya ini atau ujungnya ini lur ya, ujungnya itu sudah melakukan pengisian. Untuk itu kita harus melakukan treatment supaya apa ya, supaya nanti bisa berisi sampai pangkal, sampai sini lur ya. Terus gimana supaya bisa berisi sampai pangkal? Tentunya kita harus memberikan nutrisi yang amat sangat baik dan tepat sasaran, yaitu menggunakan apa? Untuk lebih jelasnya bisa disimak langsung di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini tanaman padi kita IP32 yang sekarang sudah berumur 60 HST nih lur, kurang lebihnya ya. Dimana tanaman kita yang sudah berumur 60 HST sudah melakukan pengisian, mulai pengisian lur ya, atau sudah mulai merunduk. Jadi ini nanti treatment apa yang akan kita berikan. Nah, pada saat masa krusial kayak gini, ini amat sangat bagus untuk dipacu penambahan nutrisinya lur, supaya apa? Supaya nanti pengisiannya lebih cepat dan juga bisa bernas, karena yang dicari kan hasilnya lur ya, bukan bagus tidaknya tanaman, tapi bagus tidaknya buah yang dihasilkan dari tanaman kita. Nah, untuk itu nutrisi apa nanti yang akan diberikan atau yang paling baik untuk menambah dari bobot atau tonase dari tanaman kita ini. Nah, untuk itu nanti bisa disimak lur ya. Untuk sekarang ini aku mau memperlihatkan dulu tanaman kita, biar apa ya, biar tahu dulu lur ya perkembangan dari tanaman IP32 kita dari awal pembuatan lahan sampai sekarang sudah umur 60 HST dan sudah mulai melakukan pengisian atau sudah merunduk nih lur. Ini aku tidak ke tengah lahan lur ya, tapi ini sudah kelihatan ya, itu tengah-tengahnya ya. Karena ini nanti mau dilakukan aplikasi biar tidak kelamaan itu videonya, jadi aku cuma memperlihatkannya itu dari pinggiran saja ini nih. Untuk produktivitas anakannya dulu pernah dihitung itu kan sekitar 25 sampai 30-an batang lur ya. Tapi ini yang sudah brol ya kisaran 20 sampai 30 batang lur. Ya sama sih. Ya walaupun 20 sampai 30 batang per rumpun ya. Ini tuh perumpunnya ini lur ya, ini tuh. Perumpunnya ini alhamdulillah itu sudah bagus itu lur, atau sudah baik. Karena itu kan yang jadi lur ya, bukan anakan lagi ya. Yang menghasilkan kan ya dari rumpunnya. Ya dulur, nanti setelah ini aku mau membahas tentang resek lur, atau hawar daun ataupun yang menyerang daunnya padi ya. Karena ini aku lihatin itu yang sudah kering-kering ya, itu kan bisa dilihat ya, kuning-kuning itu sudah kering dan itu terserang, itu amat sangat parah itu. Jadi gimana nanti cara kita untuk menanggulanginya gitu ya, biar apa ya, biar tanaman sedulur itu tuh tidak kayak gitu. Jadi nanti bisa disimak juga setelah video ini. Ya dulur, tak usah berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja dalam pembahasan kita tentang nutrisi apa yang akan kita berikan untuk tanaman kita supaya bernas dengan kombinasi ini nanti lur ya, 3+1 tentunya akan meningkatkan hasil. Monggo disimak dulur. Terus nutrisi apa yang akan kita berikan? Nah, untuk itu alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur nyimaknya dalam video ini itu dari awal sampai akhir, supaya nanti tidak ketinggalan info yang akan kita berikan dan tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang monoton gitu lur ya, yang sudah ada di video tapi ditanyakan kembali. Dan tidak lupa lur ya, bagi yang suka nanti bisa di like, komen.
Yang belum subscribe ya subscribe lur. Ya dulur, untuk tanaman padi kita kayak gini yang sudah mulai merunduk, itu alangkah baiknya seperti video kemarin itu untuk memberikan nutrisinya yang bertujuan untuk memacu dari pertumbuhan buahnya agar nanti bisa bernas atau bisa berisi sampai pangkalnya lur ya. Karena ya untuk bisa berisi sampai pangkal itu harus di treatment lur. Kalau kita tidak melakukan treatment itu otomatis nanti pangkalnya biasanya tidak terisi, kopong, bisa juga nanti terisi tapi tidak maksimal atau empeng gitu ya, nggak ada bobotnya. Nah, untuk pengisian itu kita tentunya nutrisi yang dibutuhkan adalah nutrisi yang tinggi kandungan kaliumnya. Dan di sini kita menggunakan pupuknya seperti biasa, kita menggunakan pupuk majemuk, di mana pupuk ini cuma ada 2 kandungan, bisa N dan P atau P dan K atau K dan N gitu ya. Dan tidak NPK gitu intinya itu lur, tapi 2 nutrisi. Kalau nanti NPK ya bisa jadi ya pupuk sempurna gitu lur ya, karena nanti kan ada tambahannya unsur mikronya. Nah, tak usah berlama-lama lur ya, ini sambil kita meracik ya. Untuk nutrisi tentunya karena ini pengisian tadi disebutkan yaitu unsur tinggi K dan N ya, karena sudah ngisi kita tetap membutuhkan N lur ya. Ingat, N itu diperlukan dari awal tanam sampai akhir, walaupun mainnya itu cuma di banyaknya atau sedikitnya gitu ya, atau main di dosisnya. Nah, di sini kita menggunakan pupuknya ini lur ya, ini KNO putih ini, dimana ini kandungan kaliumnya amat sangat tinggi, yaitu 45 ini lur, 45% ya per gramnya ini. Terus ini ada natriumnya atau N-nya, nitrogen ya, yaitu sebesar 13%. Dan di sini juga N-nya itu berbentuk atau N-nitrat lur ya, jadi nanti diserap tanaman itu lebih mudah gitu. Untuk dosis aplikasi ini kita kasih berapa? Nah, karena ini tanamannya itu baru mulai brol atau baru pengisian, ini kita untuk mengirit lur ya. Untuk mengirit kita bisa kasihkan itu sekitar 3 sendok saja, tak usah banyak-banyak dulu. Karena apa? Karena tanaman kita ini sudah hitungannya nutrisinya sudah normal gitu lur ya. Jadi kita kasihnya cuma 3 sendok. Tapi kalau pengen lebih cepatnya atau dipacu atau dana kita itu lebih, ini bisa dikasih 4 sendok. Tapi kalau kita ya mending dikasih 3 sendok tapi pemberiannya itu rutin gitu lur ya. Kita kasih 3 sendok lur ya. Untuk 3 sendoknya 3 sendok makan lur ya, bukan 3 sendok teh. Nih, sendok makan. Nah, tidak lupa kalau kita menggunakan pupuk majemuk tentunya kita harus menambahkan atau ditambahi pupuk mikro. Pupuk mikro di sini seperti biasa kita menggunakan boron. Boron di sini tetap masih dibutuhkan lur, walaupun ini sudah masa generatif, kita tetap memberikan pupuk boron. Pupuk boron di sini selain itu bisa menjaga daunnya itu tetap hijau, dan di sini juga kandungan boronnya itu kan plus unsur mikro-mikro yang lain lur ya, seperti Zn, Mg dan lain sebagainya. Di sini juga ada fungisidanya ya. Terus ada nitrogennya juga, walaupun sedikit itu tetap ini membantu untuk menambah nutrisi tanaman kita. Nah, untuk dosisnya di sini. Untuk dosis di sini penggunaan boron ini tak usah banyak-banyak lur. Kita cukup menggunakan 1 sendok. Jadi kita racikan kita itu 3+1, itu otomatis nanti apa lur? Itu nanti pada saat panen aku jamin lur ya, itu pasti ada peningkatan hasil daripada panen-panen sebelumnya. Kalau pengen bandingke ya satu lahan petakan ya, nggak usah jauh-jauh, sebelah-sebelahan harusnya lur. Kalau bandingkan jangan lahan yang jauh gitu ya, nanti ya
sudah beda konstur tanahnya, itu nanti pasti ada peningkatan walaupun 1 sampai 1,5 kintal per perapatnya ya, atau per 1.700 meter perseginya itu pasti ada loh, sekitar itu 1 kintal sampai 1,5 kintal itu ada. Ini aku gunain perbandingannya itu per 1.700 meter ya, enggak 1 hektar. Kalau 1 hektar ada kelebihannya cuma 1 kintal 50 ya, itu enggak signifikan itu lur namanya ya. Harusnya ya lebih sedikit kayak gini. Nah, kita cuma membutuhkan 1 sendok ini. Nah, terus apakah kita ini tidak menambahkan insek ataupun fungisida ataupun bakterisida? Tidak ini lur, ini kita fokuskan ini di nutrisinya dulu. Untuk fungisida ataupun bakterisida itu nanti kita pembahasannya setelah ini, karena ini ya kita kan tadi tidak ngecek lur ya, kemarin juga kita tidak ngecek lahannya dulu. Jadi untuk kebutuhan insek, fungi ataupun bakterinya itu kita belum tahu, jadi kita mau aplikasi terus nanti sambil cek lahan gitu, di tengah-tengah lahannya gitu ya, yang dibutuhkan tanaman kita di lahan itu apa gitu. Makasih yang sudah nonton dan tentunya dukung channel ini lur ya. Bagi yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar, bagi yang suka bisa di like, bagi yang belum subscribe tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial, assalamualaikum.